wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tetap semangat ya belajar di rumah ya. Jadi kita harus tetap mengikuti anjuran dari pemerintah agar kita selalu menjadi garda terdepan di dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Oleh karena itu kalian harus selalu semangat belajar di rumah ya. Biarkan guru-guru kalian yang membuat pembelajaran ini supaya kalian bisa mengikuti pelajaran tetap di rumah. Tidak ada yang keluar rumah kecuali sangat penting dan harus dilakukan, dan itu pun harus selalu menggunakan masker ya. Nah, itu adalah saran dari pemerintah dan memang itu harus kita lakukan selalu ya. Baiklah, sudah lama ya kita tidak bertemu di dalam pembelajaran biologi ya. Kali ini Ibu langsung bertatapan dengan kalian walaupun hanya dalam video. Untuk kelas 10 ini ya, untuk kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai fungi. Jadi mungkin banyak kalian yang belum familiar ya dengan istilah fungi ini ya. Karena fungi ini biasanya diistilahkan dengan jamur dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalau Ibu tanya ya, apakah kalian pernah melihat fungi atau jamur ya? Itu bisa kalian temukan di mana saja. Ada yang tahu nggak? Ya, ada yang ditemukan di rumah. Di mana? Di tempat yang lembab. Misalnya kalau kalian punya kamar mandi ya, yang jarang dibersihkan, itu biasanya ada ya, ada fungi ya. Kemudian di dinding kamar, coba siapa yang kamarnya itu lembab ya, kemudian jarang dibersihkan, itu pasti ada jamur-jamur walaupun kecil gitu, sehingga kita kalau melihatnya ih kok jijik ya jamur itu gitu ya. Nah, itulah salah satu jamur yang bisa kalian temukan di rumah. Kemudian kalau kalian ke dapur, ternyata orang tua kalian atau ibu kita ya di rumah juga memasak jamur ya. Ada yang disebut dengan jamur crispy. Nah, itu kan jamur juga ya. Kemudian ketika kita masak sayur sop, itu suka ada jamur kancingnya atau jamur kuping yang warna coklat. Itu juga jamur. Jadi tidak selamanya jamur itu menjijikan. Ternyata jamur itu juga bisa dimanfaatkan untuk keperluan manusia, seperti bisa dikonsumsi tadi ya. Bisa dikonsumsi seperti jamur jamur kuping ya, kemudian jamur kancing itu kan bisa dikonsumsi ya, enak kan rasanya ya. Nah itu adalah fungi atau jamur yang bisa dikonsumsi. Ada lagi jamur yang bisa digunakan sebagai obat ya, berarti kan jamur itu tidak selalu menjijikan ya, tapi ada manfaatnya. Nah itu adalah mengenai pengertian fungi ya. Jadi selama ini kalian mungkin apa ya fungi apa fungsi ya gitu ya. Padahal fungi itu beda dengan fungsi. Kalau fungsi kan artinya guna atau manfaat, tapi kalau fungi itu adalah jamur yang kita bisa temui di mana-mana ya. Kemudian cabang biologi yang mempelajari fungi sudah kalian ketahui juga ya ketika kita membahas mengenai banyak cabang di dalam biologi. Di antaranya adalah cabang biologi yang mempelajari fungi. Nah, itu namanya adalah mikologi ya. Nah, jadi sampai saat ini kita tidak merasa rugi ya kalau hafal tentang cabang-cabang biologi yang sudah kita pelajari di semester 1 kemarin. Jadi mikologi adalah cabang biologi yang mempelajari tentang fungi atau jamur. Sehingga kalau kalian ingin lebih tahu banyak tentang jamur atau fungi, bukalah mikologi. Kalian pasti bisa menemukan serba-serbi dari fungi. Kemudian yang ketiga adalah morfologi fungi. Kalian sudah tahu kan kalau morfologi itu adalah bagian luar dari struktur makhluk hidup.
Itu namanya morfologi ya, atau bentuk dari makhluk hidup. Nah, kalau misalnya fungi, morfologi atau bentuknya ternyata ada yang termasuk ke dalam mikroskopis atau yang berukuran sangat kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa, tapi harus dibantu menggunakan mikroskop. Nah, itu namanya fungi yang mikroskopis. Apa contohnya? Contohnya adalah jamur Saccharomyces cerevisiae. Nah, itu adalah fungi yang ukurannya mikroskopis. Nah, itu bisa ditemukan di dalam kalau kita membuat pempek. Kalian suka makan pempek ya? Nah, pempek itu adalah kacang yang diberi jamur Saccharomyces cerevisiae. Kemudian selain tempe juga kalian bisa melihat dalam tape. Jadi tape itu juga termasuk makanan yang dibantu pembuatannya menggunakan fungi ya. Nah, itu adalah fungi yang mikroskopis. Kalau yang makroskopis tentunya kalian sudah hafal ya. Organisme yang makroorganisme itu adalah yang bisa dilihat oleh mata biasa. Jadi nggak usah pakai mikroskop dulu baru bisa lihat. Tapi itu sudah sudah terlihat jelas bentuknya, kemudian jelas warnanya. Kemudian kalau kita pegang juga bisa kelihatan jelas gitu. Nah, kalau yang makroskopis itu yang seperti apa contohnya? Contohnya yang kita konsumsi itu yang kayak jamur kuping atau jamur kancing itu adalah makroskopis. Istilahnya adalah jamur bertubuh buah. Jadi bentuknya besar, bisa dilihat, bisa dipegang, kemudian bisa dikonsumsi ya sebagai campuran di dalam sayur yang kita makan sehari-hari. Atau mungkin yang jamur crispy itu juga termasuk jamur yang makroskopis karena bisa dilihat tanpa harus mencari mikroskop dulu gitu kan. Jadi langsung bisa dilihat, bisa dipegang, kemudian kita bisa manfaatkan untuk konsumsi ya sehari-hari. Baiklah, kita akan melanjutkan. Tadi kita sudah tahu kan fungi itu apa, kemudian cabang biologi yang harus kita buka itu apa, dan morfologinya udah tahu. Nah, sekarang kita akan lihat juga bagaimana cara hidup fungi. Jadi fungi itu, jadi sekarang kita akan bilang jamur ya. Kalau fungi berarti jamur. Jadi fungi itu adalah organisme yang tidak memiliki klorofil, sehingga dia tidak membutuhkan cahaya untuk hidupnya. Ya, kalau tumbuhan kan kalau dia tidak dapat cahaya dia tidak bisa hidup. Karena apa? Karena dia untuk hidupnya itu harus melakukan fotosintesis yang dibantu oleh cahaya matahari, ya kan? Tapi kalau fungi ini dia tidak memerlukan cahaya karena dia memang tidak punya klorofil. Sehingga cara hidupnya itu hanya mendapatkan makanan dari organisme sekitarnya. Ada dua cara hidup fungi. Yang pertama adalah parasit dan yang kedua adalah saprofit. Apa bedanya? Kalau parasit itu adalah fungi yang hidupnya dari organisme yang masih hidup. Jadi misalnya kalau fungi itu menempel pada pohon itu kan masih hidup ya. Dia bisa hidup dari nutrisi yang ada di pohon tersebut. Itu namanya fungi yang parasit. Kemudian kalau fungi yang saprofit adalah fungi yang mendapatkan makanan dari organisme yang sudah mati. Kalian pernah lihat kan kalau ada pohon tumbang yang sudah mati ya, beberapa saat kemudian setelah pohon itu terkena panas, kemudian hujan, kemudian angin, maka akan tumbuh di situ fungi yang besar ya. Itu kenapa? Karena fungi tersebut hidupnya memang dari sisa organisme yang sudah mati, seperti pohon yang tumbang tadi. Itu adalah fungi yang saprofit. Sekarang Ibu akan menunjukkan kepada kalian ada di sini contoh atau gambar fungi yang parasit atau yang hidupnya mengambil makanan dari organisme yang masih hidup, dan contoh
fungi yang saprofit yaitu fungi yang mendapatkan makanannya dari organisme yang sudah mati, yang seperti tadi pohon yang sudah tumbang gitu kemudian ditumbuhi oleh fungi. Nah, ini adalah contoh fungi bertubuh buah atau fungi yang makroskopis, sehingga dia tidak usah menggunakan mikroskop dalam memperhatikannya atau dalam melihat. Nah, ini lihat. Nah, ini adalah fungi yang hidupnya mendapatkan makanan dari organisme yang masih hidup. Kalian lihat di situ pohonnya masih hidup, masih berdiri. Kemudian tumbuh fungi yang mendapatkan makanan dari pohon tersebut. Makanya dia disebut sebagai fungi yang parasit. Jadi menempel pada organisme yang masih hidup. Kalau yang ini, nah itu kan pohon yang sudah mati ya. Pohon yang sudah mati, kemudian beberapa saat dia kena panas, kemudian hujan, kemudian tumbuhlah di situ jamur. Nah, itu namanya fungi yang bersifat saprofit karena dia mendapatkan makanan dari organisme yang sudah mati. Bentar ya. Nah, ini Ibu sudah jelaskan dari 1 sampai 5. Ibu harapkan kalau kalian masih tidak paham ya, kalian bisa membaca buku biologi yang kalian punya atau bisa pinjam punya kakak atau kakak kelas ya untuk mendapatkan pengertian yang lebih mendalam dari fungi. Yang Ibu harapkan dari kalian adalah tetap belajar di rumah ya, tetap semangat karena ini adalah untuk kesehatan kalian juga ya. Kemudian nah, ini adalah tugas untuk pertemuan ini ya. Ibu minta kalian membuat rangkuman dari materi yang baru saja kalian simak. Jadi tolong dibuat rangkumannya yang jelas, kemudian yang betul. Kalau memang belum menemukan pengertian yang lengkap, boleh kalian cari di buku ya. Kemudian tugas yang kedua, sebutkan pula tempat-tempat di mana fungi bisa tumbuh subur di lingkungan rumahmu ya. Jadi coba kalian perhatikan. Pertama adalah di dalam rumah, di mana fungi itu bisa tumbuh subur. Kemudian setelah dalam rumah, di luar rumah atau di sekeliling ya, bukan berarti harus ke